Yang pertama, latar belakang masalah. Di poin pertama latar masalah ada solusi. Solusi yaitu membuat media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model cooperative learning. Di poin kedua ada kondisi ideal. Kondisi ideal di sini yaitu matematika merupakan universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika merupakan ilmu pasif, formal, dan aksiomatik. Dan poin ketiga yaitu kondisi saat ini. Isinya, kenyataan di lapangan kemampuan penalaran matematika yang dimiliki oleh siswa masih berkurang atau rendah saat ini sesuai dengan tim hasil analisis atau tim ESIS. Yang terakhir ada poin peningkatan penalaran matematika siswa dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif dengan menggunakan model cooperative learning, materi bangun datar siswa kelas 4 sekolah dasar. Di dalam skripsi ada tujuan penelitian yang isinya yaitu satu proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model cooperative learning, materi bangun datar untuk meningkatkan penalaran siswa kelas 4 SD. Poin kedua adalah kelayakan pengembangan media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif menggunakan model cooperative learning, materi bangun datar untuk meningkatkan penalaran kelas 4 SD. Yang poin ketiga yaitu respons siswa terhadap pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif menggunakan cooperative learning, materi bangun datar untuk meningkatkan penalaran matematika siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang poin terakhir yaitu peningkatan penalaran matematika siswa kelas 4 SD selanjutnya ada metode penelitian. Research and Development atau R&D mengadopsi model pengembangan Block and Growth terdiri dari 9 tahapan, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian hasil. Poin kedua ada subjek dan lokasi penelitian. Yang pertama, saya melakukan penelitian di SD Kartika kelas 4 dengan jumlah siswa 20 siswa. Yang kedua ada SD Kancah kelas 4 sama 20 siswa kelas. Yang ketiga ada SD Karyawangi kelas 4 dengan jumlah 20 siswa. Teknis analisis datanya yaitu kesatu analisis data kualitatif dan kedua analisis data kuantitatif. Di sini saya ada instrumen penelitian dengan satu dengan catatan lapangan, kedua lembar observasi, yang ketiga ada lembar wawancara, yang keempat ada lembar validasi ahli, yang kelima ada lembar validasi materi media, yang keenam ada angket respon, dan yang ketujuh ada lembar tes. Di penelitian hasil ini yang pertama ada proses dan hasil media pembelajaran cooperative learning menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama yaitu poin saat ini yaitu proses hasil media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model pembelajaran kooperatif. Tahapan pertama yaitu potensi masalah, lanjut pengumpulan data, lanjut desain produk, lanjut validasi desain, terus revisi desain, uji coba produk, revisi desain, terus uji pemakaian dan juga revisi desain. Hasil produk merupakan PowerPoint interaktif. Poin selanjutnya kelayakan media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Di sini ada diagram hasil validasi materi yang isinya aspek konten, aspek keterampilan, dan aspek bahasa. Yang kedua ada hasil validasi ahli materi yang isinya terisi dari aspek keterampilan, aspek kebahasaan, dan aspek kepenggunaannya. Poin selanjutnya kelayakan media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Di sini ada diagram hasil validasi materi yang isinya aspek konten, aspek keterampilan, dan aspek bahasa. Yang kedua ada hasil validasi ahli materi yang isinya terisi dari aspek keterampilan, aspek kebahasaan, dan aspek kepenggunaannya.
Yang selanjutnya ada respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Di sini ada perbandingan 3 sekolah menggunakan grafik. SD Kartika respon siswanya sekarang menduduki ke 85%, sedangkan SD Kancah 89%. SD Karyawangi lebih sedikit turun dengan jumlah 84%. Lihat perbandingan di sini. Jumlah respon siswa yang kurang adalah diduduki dengan SD Karyawangi dengan hasil 84%, beda selisih dengan SD Kartika. Yang selanjutnya ada peningkatan pemahaman materi siswa terhadap penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Di sini ada tabel yang berisi rekapitulasi endgame 3 sekolah dan ada grafik pretest dan protest. Di sini yang pertama di tabel ada indikator menyajikan pertanyaan, mengajukan dugaan, memanipulasi, menyusun bukti, menarik kesimpulan, memeriksa keasihan, selanjutnya menemukan pola dan rata-rata. Di tabel yang endgame menyajikan pertanyaan, hasilnya 1,59, mengajukan dugaan, hasilnya 1,29, manipulasi 1,22. Yang selanjutnya menyusun bukti dengan hasil 1,1, dan selanjutnya menarik kesimpulan 1,77, selanjutnya memeriksa keasihan 1,07, selanjutnya menemukan pola hasilnya 1,32, dengan rata-rata semuanya hasilnya 1,33. Kriterianya semuanya sangat tinggi di sini. Nah, selanjutnya diagram pretest dan protest. Ini hasil diagramnya sama semua diduduki dengan 84%. Yang selanjutnya menyusun bukti dengan hasil 1,1, dan selanjutnya menarik kesimpulan 1,77, selanjutnya memeriksa keasihan 1,07, selanjutnya menemukan pola hasilnya 1,32, dengan rata-rata semuanya hasilnya 1,33. Kriterianya semuanya sangat tinggi di sini. Nah, selanjutnya diagram pretest dan protest. Ini hasil diagramnya sama semua diduduki dengan 84%. Sekian PowerPoint saya. Kesimpulannya, penelitian skripsi saya yaitu yang pertama, penelitian ini menghasilkan produk yang berupa media pembelajaran berbasis PowerPoint interaktif menggunakan bantuan model cooperative learning dengan 9 tahapan pengembangan model Brook and Goal. Yang kedua, tingkat kelayakan media diketahui berdasarkan penilaian dari tim ahli, yaitu validator ahli materi dan validator ahli media. Hasil penilaian validator materi diperoleh presentasi sebesar 95% dengan kriteria sangat layak. Hasil penelitian validator ahli media diperoleh presentasi dengan 96% dengan kriteria sangat layak digunakan. Nah, sekian dari presentasi penelitian skripsi saya, isi-isi skripsi saya. Sekian dari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.